Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai sesi wawancara kita, izinkan saya perkenalkan dulu nih. Iya. Nama saya Muhammad Minda Farel. Saya seorang mahasiswa dari UIN Fatah Palembang, mahasiswa psikologi lebih tepatnya di semester 6. Nah, seperti yang sudah saya katakan di chat tadi bahwa tujuan saya datang pada hari ini itu untuk mewawancarai kakak nih. Iya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke informan konsen dan sebagainya, tolong coba diperkenalkan dulu nih. Baik, nama aku Liquita Fiandra, biasanya dipanggil Tata. Aku baru aja lulus dari SMA Ignatius Global School. Oke, nah sebelum kita mulai nih Kak, Iya. boleh diisi dulu informan konsen yang ada ini. Nah, informan konsen ini itu isinya itu untuk menjaga kerahasiaan kakak. Iya. Jadi apapun yang isinya di dalam wawancara ini, di dalam rekaman ini, atau apapun informasi yang kakak berikan, itu dengan informan konsen ini akan mengikat bahwa saya tidak akan menyebarluaskan nih informasi kakak. Itu boleh Kak ditandatangan dulu. Oke, terima kasih Kak. Iya. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dulu aja ya. Nah, pertanyaan pertama ini masih seputar rada umum nih Kak. Bahwa coba diceritain sedikit deh tentang diri kakak. Kedepannya atau kayak saat ini? Untuk sekarang dulu deh. Untuk kakak tuh siapa gitu? Ya, aku abis baru lulus dari SMA, sekarang lagi nunggu pengumuman untuk lanjut kuliah aja sih sebenarnya. Lanjut kuliah, berarti Iya. masih nunggu-nunggu aja Iya, ya lagi berarti ya. nunggu-nunggu daftar-daftar. Nah, perasaan kakak ini gimana setelah lulus itu? Setelah lulus SMA jujur kayak lebih pressure ya sebenarnya, karena kayak nentuin kita tuh nextnya mau gimana gitu, kuliahnya mau gimana. Betul, Iya. oke. Berarti lebih banyak tekanannya kan? Iya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, kan tadi lagi nunggu nih, Iya. lagi nunggu tentang kuliah. Nah, selain lagi nunggu tentang kuliah, kegiatan apa sih Kak yang lagi kakak lakuin selain nunggu kuliah? Selain nunggu kuliah, sebenarnya nggak ada ngapa-ngapain ya, tapi mungkin kayak main bareng sama teman gitu, olahraga bareng sama teman. Oh, oke. Nah, itu kan baru tentang kakak nih, Iya. ya kan? Nah, coba kita masuk melihat ke jurusan lah. Iya. Jurusan kakak tuh di SMA tuh ngambil apa? IPA, IPS? Di SMA aku ngambil IPA, penjurusannya ke teknik. Oh, lebih menjurus lagi iya, ya, lebih lebih jurusan lagi lagi. berarti ya. Nah, selama sekolah nih Kak, mata pelajaran apa yang kakak tuh tiap kali dapat mata pelajaran itu seneng gitu? Seneng, mungkin sembut ya, karena kayak nggak banyak mikir gitu loh, kerjanya cuma bikin-bikin gitu. Iya. Berarti emang dari awal kakak juga emang passion dengan seni budaya berarti Iya. ya. Oke. Nah, itu kan yang kakak senengin tuh, Iya. ya kan? Belum tentu bisa jadi mata pelajaran yang kakak kuasai itu nggak cuma itu kan? Iya. Nah, mata pelajaran yang kakak kuasai itu apa aja? Mungkin yang aku rasain di kimia ya, kayak aku enjoy banget belajar kimia tuh, terlebih lagi karena gurunya tuh enak ngejelasinnya, jadi kayak enjoy aja gitu belajarnya. Ya, karena gurunya enak, Iya. kakaknya juga senang belajarnya gitu ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ini Kak. Untuk kuliah, jurusan apa yang bakal kakak ambil? Jujur agak offside gitu, jadi aku linjur ke hubungan internasional sih. Hubungan internasional. Nah, kalau boleh tahu kenapa Kak mau ngambil ini jurusan internasional? Karena kebetulan aku kayak kurang suka mata kuliah yang kayak ngitung-ngitung gitu, yang numerik itu kayak kurang lah, agak lemah di sana gitu. Agak lemah, walaupun dikuasainnya di kimia. Oke. Nah, itu kan baru jurusan Kak. Kalau untuk secara kita ngelihat di bagian yang agak jauh lah ngelihatnya tuh, secara gambaran pekerjaan nih di masa depan. Nah, itu kakak udah punya gambaran atau nanti aja mikirnya itu kuliah dulu aja gitu? Sebenarnya kayak ngikutin waktu aja sih, kayak let it flow aja, tapi pengennya di kedutaan besar gitu-gitu. Kedutaan besar berarti ya. Iya. Nah, ini Kak, kita coba mundur sedikit dulu Kak ya, ke
saya kan sudah menghubungi kakak sebelumnya, Iya. ya kan, sudah memberitahu bahwa tujuannya tuh untuk melakukan konseling. Iya. Nah, apa yang ngebuat kakak tuh pengen setuju gitu untuk ikut konseling ini? Karena kebetulan aku juga kayak nggak tahu kan nanti itu mau kemana juga gitu, jadi sekalian aja, sekalian ngebantu, sekalian apa sih namanya? Ngediscover Iya, lah iya, gitu ngediscover kan. kayak minat aku tuh di mana sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, yang paling, nah tadi yang kayak kata kakak bilang kan masih ada yang bingung lah segala macam. Iya. Yang paling bikin kakak bingung tentang masa depan tuh apa kak? Karena aku belum ngejalaninnya juga ya, jadi kayak belum ada kepikiran gitu nextnya tuh mau gimana, karena kuliah aja belum dijalanin. Oh betul, karena belum dijalanin jadi nggak tahu ya Iya, mau ngapain belum ya. dapet ilmu-ilmunya gitu. Oke. Nah, itu kan HI nih, Iya, ya kan? Berarti itu jurusan pilihan pertama, ya. Dan biasanya anak-anak SMA tuh punya beberapa pilihan. Iya. Nah, apakah kakak? Nah, betul, second option. Apakah kakak ada? Ada sih. Apa? Jurusan apa? Di politik pemerintahan sebenarnya, karena masih satu linear. Oh, satu gitu linear ya sama dengan HI ya. Oh, jadi emang kakak tuh emang udah passion di situ juga ternyata. Iya. Oke. Nah, sebelum ini kak, apakah kakak seyakin itu mengambil jurusan itu? Sebenarnya dari kelas 10 sih yakinnya, kayak pengen aja gitu, kayak wih keren nih masuk sini, prospek kerjanya juga oke gitu maksudnya. Oke, berarti bukan cuma ngeliat kerennya tapi ngeliat prospek kerjanya juga bagus gitu ya. Nah, apakah ada yang ngebuat kakak itu ragu ngambil pilihan itu kak? Ragu karena apa ya, keketatan untuk masuk situnya tuh lumayan gitu, termasuk salah satu jurusan yang susah paling ketat ya. Nah, kan kakaknya untuk ngambil keputusan ini kan dari kelas 10 nih. Iya. Kan? Nggak mungkin cuman dari keputusan kakak aja. Iya. Ada nggak sih orang yang mempengaruhi juga untuk kakak tuh ngambil keputusan ini? Ada sih, dari orang tua sama nenek kan. Oh ya. Oke. Nah, tadi kakak ngomong tentang orang tua. Nah, gimana pendapat orang tua kakak pas kakak tuh ngasih tahu bahwa oh kakak tuh mau masuk sini? Pendapat orang tua sebenarnya bagus-bagus aja sih, mereka kayak ngedukung selama akunya juga mau gitu masuk situ. Tapi mereka juga ngasih pendapat, misalnya aku mau ngomong aku mau masuk jurusan lain, mereka juga ngasih pendapat gitu, baik atau enggaknya masuk situ. Tapi emang nggak ngekang lah gitu. Iya, nggak ngekang. Nah, ngomong tentang orang tuanya kak, ada nggak harapan yang dikasih oleh kakak dari keluarga, anggota keluarga tertentu gitu kan? Ngasih harapan tuh pasti ya, kayak mereka berharapnya kita bakal jadi sukses ke depannya gitu, pas kuliah kita lancar-lancar aja gitu. Oh, berarti memang ada tapi nggak terlalu neken berarti, ya kan? Nah, kayaknya itu dulu aja kak. Karena kan kita punya 2 sesi nih, ya kan? Nah, sebelum kita selesai sesi pertama ini, saya minta kakak pernah ngedengar tentang MBTI kakak? Pernah ya? Pernah ngisi? Pernah ngisi ya. Nah, ini nanti saya ingin kakak ngisi lagi nih kak, karena nanti hasil dari MBTI kakak akan saya analisa dan saya bikin laporan untuk dikumpul untuk tugas akhir semester gitu. Nah ini kakak dipersilahkan untuk diisi kakak.
Oke, sudah ya. Ini mau dikirim ke email kakak? Boleh. Hasilnya boleh. Boleh diketik kakak. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, rekan nih. Ternyata emang kayaknya sesuai sedikit nih sama yang dijelasin kakak tadi. Nah, untuk sampai sini dulu aja kakak, karena di sesi pertama memang kita cuma tentang latar belakang secara umum dan pengerjaan tes MBTI. Terima kasih kakak, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu dan meluangkan waktu kakak, sudah membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya buka dulu kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana kakak? Baik. Baik ya. Baik. Alhamdulillah baik. Nah kemarin kita sudah di sesi pertama nih kak. Iya. Kemarin kakak sudah ngasih tahu latar belakang kakak, nama kakak. Nah terus udah ngisi MBTI juga. Dan saya udah ngelihat hasilnya. Nanti hal itu akan saya gunakan untuk dianalisa untuk tugas akhir saya. Iya. Nah kita langsung masuk aja lah kak ya ke dalam ke dalam sesi kedua ini ya. Kakak agak ngelag dikit laptop ini ya. Nah ini kak, ini hasil MBTI kakak kemarin. Nah pertanyaan awal di sesi kedua ini masih seputaran dari hasil kakak yang MBTI itu kak. Iya. Nah kira-kira apa pendapat kakak setelah melihat hasil MBTI kakak? Sebenarnya waktu itu pernah tes MBTI juga kan, dan emang hasilnya beda sih sama sekarang. Iya. Jadi belum terlalu mendalami apa itu. Oh yang ini? Iya, yang baru ini. Yang baru ini ya. Oke. Gimana kakak? Jadi ternyata aku lebih kayak fleksibel gitu loh. Dan emang benar sih sebenarnya, kayak lebih fleksibel aja gitu. Nggak terorientasi banget. Emang lebih seneng hal-hal yang ngalur aja, spontan aja gitu ya. Bukan orang yang harus diatur. Oh gini enggak berarti. Oke. Nah terus sesuai nggak sih kak? Mungkin sesuai deskripsi ya berarti ya. Oke, berarti deskripsi yang ada di MBTI ini emang mencerminkan kakak berarti. Nah, terus untuk itu kan tadi yang sesuai nih kak. Ada nggak bagian yang sebenarnya kurang sesuai? Benar. Kayaknya kalau di deskripsi di sini pada sesuai semua ya. Sesuai semua ya berarti. Oke. Nah, kan beda nih kak yang sebelumnya sama yang sekarang berarti hasil MBTI-nya. Nah ada nggak sih hal yang baru gitu kakak pelajarin dari hasil MBTI yang baru ini? Mungkin dulu aku itu sempat extrovert MBTI-nya. Sekarang jadi introvert, mungkin ya ada satu dan lain hal yang bikin aku karena emang berubah ya. Oke. Nah itu cuman untuk trivia hasil MBTI aja nih kak. Nah kita masuk ke bagian inti lah bisa dibilang. Nah kalau kakak ngelihat perjalanan hidup kakak sampai sekarang nih, ya kan? Nah pengalaman apa yang paling berkesan bagi kakak? Mungkin pas aku jatuh dari kursi ya, itu aku sampai kayak operasi bolak-balik ada mungkin 6 kali gitu. Karena emang patah ya? Iya, patah tangan waktu itu kebetulan. Patah tangan, dan itu emang ya kejadian kayak gitu pasti ngebekas. Iya, ngebekas banget, keinget banget soalnya. Nah, itu kan termasuk agak memori negatif lah kak ya? Iya, dibilang ya. Nah, momen ada nggak sih momen yang
paling membahagiakan gitu kak dalam hidup kakak? Tentunya kayak dapet teman baru pas masa sekolah tuh rasanya seneng banget. Kita bergaul sama orang lain tuh kayak bukan yang satu-satu itu doang gitu. Kita ketemu banyak teman, cara mereka bicara orang, juga beda-beda kan. Jadi seneng aja gitu. Berarti justru momen paling membahagiakan kakak itu bukan yang wah banget berarti Iya. ya, yang kecil-kecil kayak ketemu kawan segala macem nggak ya? Nah itu yang bahagia nih kak, udah bahagia, udah yang tadi yang kakak ceritain agak yang negatif udah, yang paling menantang gitu kak, ada nggak? Paling menantang apa ya? Mungkin waktu aku nyoba buat UTBK itu menurut aku menantang sih. Karena kakak UTBK ya? Iya. Jadi kayak wah pressure-nya kuat nih, jadi kayak khawatir nggak bisa jawab segala macam, khawatir nilainya kurang lah segala macam kan, jadi ya lebih ngebikin kakak tuh pressure di tempat malah ya kan. Nah terus siapa nih kak orang yang paling berpengaruh dalam hidup kakak? Mungkin orang tua aku ya, mama aku lebih tepatnya, soalnya beliau tuh selalu kayak ngasih dorongan ke aku gitu. Misalnya kayak sesuatu lagi nggak baik-baik aja, dia tuh selalu ada gitu buat aku. Jadi support system. Iya, support system. Oke. Nah ada nggak sih kak yang pengalaman kakak yang ngebuat kakak tuh belajar tentang diri kakak? Ketua aku TBK sih, kayak mungkin aku tuh kayak ternyata aku tuh kurang belajar gitu, kurang introspeksi diri aja sih. Jadi cenderung mikir kalau kakak kurang belajar lah, kurang tekun lagi belajarnya. Oke. Nah dari semua pengalaman gitu kak ya, pengalaman mana yang paling ngebentuk diri kakak sekarang? Pengalaman apa? Mungkin join organisasi pas di sekolah. Itu ngebentuk diri aku banget sih. Jadi orang tuh jadi lebih verbal, lebih banyak omong lah ya. Berarti emang dari sekolah pun emang udah aktif kakak di organisasi. Oke. Nah aktivitas apa nih kak yang paling sering membuat kakak tuh seneng, paling sering bikin kakak tuh semangat? Simply ngumpul sama temen aja sih, sama temen, ngobrol-ngobrol kehidupan sekarang gitu, main bareng. Itu udah buat aku seneng banget sih. Oke. Nah ada nggak sih kak yang bagian dari diri kakak, entah sifat atau kepribadian yang ngebuat kakak tuh bisa merasa lebih percaya diri gitu? Mungkin mudah bergaul juga sih, kayak ngajak ngobrol duluan gitu kan. Jadi kakak nggak malu ya untuk ngajak ngobrol. Jadi lebih pede aja kalau ngobrol sama orang tuh kayak ternyata mereka nya juga mau gitu ngobrol sama aku. Nah itu tentang pengalaman nih kak, pasti selama sekolah tuh kakak tuh pasti ada prestasi nih, ya kan? Nah prestasi apa yang paling kakak banggakan? Sebenarnya kalau berprestasi banget tuh enggak juga, tapi aku tuh dulu pas SMA sering ikut lomba kayak lomba tari gitu. Lebih ke non akademik berarti? Non akademik. Oke, dan itu memang kakak banggain banget berarti ya? Iya. Oke. Nah menurut kakaknya kak, kekuatan apa yang paling kakak ungguli? Kekuatannya ya percaya diri tadi. Percaya diri tadi berarti ya? Komunikatif sama orang. Oke. Nah kakak punya nggak sih kak kira-kira kayak nilai atau prinsip hidup yang kakak pegang atau yang bagi kakak itu penting gitu? Prinsip aku sih, selama orang tua aku masih ada, selama orang tua aku masih support, atau even orang-orang di luar masih support aku tuh, aku harus tetap ngejalanin hidup itu. Oke, keren ya. Bermakna iya. Gitu. Nah, oke, itu pertanyaan-pertanyaan kecil aja nih kak. Intinya banget dari sesi kedua ini, saya tuh pengen ngajak kakak bikin lifeline kakak. Lifeline itu apa? Lifeline itu tuh kakak bikin garis yang dari isinya tuh tiap periode yang ada di hidup kakak, misal dari lahir, masa kecil, SD, SMP, SMA, sampai sekarang. Nah itu nanti di bawah tiap periode nanti kakak bakal tulis pengalaman kakak, ya pengalaman apapun itu, mau negatif, mau positif gitu. Nah silakan kakak di sini.
Ya, yang paling awal itu lahir Kak, udah jelas. Lahir dulu. Lahir dulu, paling awal banget, di paling pangkal garisnya. Okay. Nah, terus di seperempatnya, dua perempatnya, ya gitulah pokoknya. setelah lahir itu masa kecil gitu. Iya. Nah, itulah. Nah, sekarang. Ya, sekarang gitu. Oke. Ini jangan memaksain diri kayak kalau misalnya memang Nah, nggak inget, nggak ada iya. pengalaman, nggak ada yang diinget, Okay. atau kakak ngerasa keberatan untuk menuliskan iya. itu, nggak apa-apa, nggak usah masih ditulis. Udah nih. Oh, udah ya. Iya. Oke. Oh, hampir tiap periode ada ini ya, main bareng Iya, teman main ya. bareng itu pasti Emang Mbaknya sih. masih suka itu Iya. bareng temannya. Oke. Nah, kayaknya
itu aja Kak yang bisa karena memang inti dari sesi kedua ini adalah membuat lifeline ini. Iya. Jadi ketika Kakak sudah mengisi lifeline ini, berakhir juga sudah sesi kita. Nah sebelum ini nih Kak, sebelum saya tutup nih, apakah ada keinginan yang ingin Kakak peroleh dari sesi konseling kita 2 sesi ini? Pengen tahu apa sih namanya, aku tuh apa sih kedepannya tuh enaknya di mana ya untuk penjurusannya gitu, atau kerjanya nanti di mana. Berarti masih membuka opsi lagi gitu. Iya. Untuk nggak cuman berpatok di HI aja. Iya. Oke. Nah kan ini mau bentar lagi selesai Kak ya, Iya. konseling kita ya. Nah ada nggak sih yang Kakak peroleh yang tentang diri Kakak yang baru Kakak ketahui gitu? Nggak ada sih kebetulan. Nggak ada ya? Iya, tadi udah dijelasin semuanya kan di konseling sama melalui MBTI. Berarti yang Kakak peroleh juga berarti emang udah dijelasin dari MBTI berarti ya. Oke, sudah segitu saja Kakak sesi kedua kita, dan otomatis membuat berakhir juga konseling kita gitu. Iya. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak sudah meluangkan waktu, sudah memberikan waktu Kakak untuk membantu saya mengerjakan tugas ini. Saya tutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.